Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa di malam Jumat ini, Night Mercedes Mystery hadir untuk menemani kamu dengan cerita-cerita pengalaman seram seputaran makhluk halus. Dan yang pasti malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube channel Adan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, like, komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi ingat, jangan nonton Night Mercedes Mystery ini sendirian. Dan di Night Mercedes Mystery malam hari ini kita kedatangan Sarah Fajira. Hai, halo. Ini aku biasanya muterin lagu kamu. Aduh, Iya. terima kasih banyak, terima kasih. Sekarang hadir di depan mata luar biasa loh. Aku juga senang banget loh bisa ada di sini. Sama-sama. Such an honor. Woi, terima kasih banyak. Ini ngomongin Sarah Fajira, suaranya bagus, iya kan? Terus orangnya juga keren banget gitu ya, stylish dan lain-lain. Tapi ternyata sempet dengar-dengar dia juga punya pengalaman-pengalaman seram. Ya, apalagi baru-baru banget. Baru-baru banget, iya kan? Terus kalau di video klip Latih juga kamu juga lumayan agak sedikit mirip-mirip itu ya. Oh gitu ya. Sehoror itu ya muka aku ya. Iya, bajunya maksudnya ya kan kayak gitu ya. Okay. Tapi emang konsepnya mungkin seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya ngomongin Latih sendiri itu konsepnya itu memang hantu atau apa sih sebenarnya? Kalau dari Latih sendiri, Latih sendiri itu sebenarnya konsepnya bukan tentang hantu atau Bukan apa tentang ya. hantu Jadi ya, okay. ini tuh tentang lagu menceritakan tentang toxic relationship, di mana si perempuan ini dia tuh cinta sama laki ini, tapi lama-lama kayak menyiksa dirinya. Jadi dia mencoba untuk tetap bertahan di hubungan yang nggak sehat ini, tapi kayak udah nggak kuat. Jadi the bad side of her keluar lah, yang seremnya gitu. Ya, yang seremnya itu keluar untuk ngelawan si pasangannya itu. Gitu. Gitu. Jadi kesannya sebenarnya bukan hantu ya, Bukan. cuma bad side-nya itu. Bukan, yang itu serem-serem. itu hanya kayak Visualisasi aja bad ya. side-nya dia. Oke, makanya viral juga dengan Latih challenge yang tiba-tiba jadi serem malah gitu ya. tapi seru-seru nih. Nah, ngomongin pengalaman serem kamu ya. Oke. Ini kamu sendiri sebelumnya seseorang yang penakut kah atau berani atau sompral bahkan atau gimana? Aku malah nggak berani sompral, dan aku tuh tipe anak yang sangat penakut ya. Serius? Penakut tapi sok diberaniin gitu. Tapi sebenarnya aku tuh penakut orangnya. Kenapa penakut? Apa gara-gara pernah lihat atau pernah digangguin akhirnya waduh gue serem banget sih atau gimana? Sebelumnya tuh aku kayak belum peka, kayak aku tuh sering diganggu kayak gitu kan. Terus kayak mungkin karena aku juga hobi nonton film horor, dan karena film horor jadi bikin aku tuh jadi makin kayak kok aku jadi makin penakut kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih. Awalnya ya. Gue juga suka film horor. Nulis juga kan horor-horor gitu. Nah, awal-awal sih karena kebiasaan nulis, akhirnya itu tadi mungkin jadi peka. Karena sering banget nulis yang kayak gitu-gitu, sering banget berhubungan sama hal-hal yang mistis juga, sampai akhirnya semakin terbiasa semakin peka. Karena katanya ketika kita sering banget nih datengin tempat-tempat horor atau mungkin ya explore misalnya atau coba-coba, semakin sering kita kayak gitu, semakin gampang kita untuk berinteraksi dengan mereka. Dan mungkin ini yang terjadi sama kamu kali ya. Ya mungkin karena tadi kan itu ngomong juga peka ya. Berarti sekarang udah lumayan peka dong. Udah iya. I can sense them, tapi aku nggak bisa ngelihat. Iya, wujudnya tuh nggak bisa ya? lihat. Tapi kadang-kadang kayak di suatu waktu aku bisa ngeliat kayak sekelebat gitu-gitu aja sih. Kalau misalnya udah bisa ngerasain, nanti ada satu titik di mana ketika kamu merem, itu bakal muncul satu visual tiba-tiba ketika kamu merem itu, sosok yang belum pernah atau wajah yang belum pernah kamu lihat sama sekali. Misalnya, pernah nggak kayak gitu?
Misalnya kamu lagi aduh merinding, terus kamu ngedip, terus tiba-tiba lo kok kayak kebayang perempuan misalnya, atau kayak kebayang ada wajah laki-laki, atau kebayang kayak ada bentuk ini. Nah itu tuh sih. mereka Pernah di alam bawah sadar kamu. Pernah sih aku ngeliat kayak loh siapa itu tadi. Iya. Kayak gitu rasanya. Kayak Itu. sering kayak aku mungkin halusinasi kali. Aku mau coba positive thinking gitu ya, tapi kayak sometimes sih aku kayak ngerasa loh apa itu barusan kayak Iya. gitu. Gitu alam bawah sadar. Oh, oke. Oh iya. Menarik, nanti tinggal dirasain aja kayak nanti semakin jelas kayak wah Tiba-tiba ternyata. deg-degan sendiri aja gitu. Tapi kalau ngelihat langsung kayak nyata di depan itu emang serem banget gitu. Minimal di alam bawah sadar itu bisa ngerasain bentuknya, sosoknya seperti apa. Oh gitu. Itu yang aku rasain juga ketika aku tuh ngegambar si sosok-sosok itu. Itu yang muncul pertama kali adalah kok ada bentuknya kayak gini ya, kok wajahnya kayak gini ya, ada hancur misalnya, atau mukanya setengah, atau kayak gimana, kepala doang. Oh mungkin ini yang masuk ke alam bawah sadar. Berwujud seperti itu, seperti mimpi kan, kadang suka datang tuh mereka tuh lewat mimpi juga. Oh iya iya. Di alam bawah sadar itu. Oke, kita masuk ke pengalamannya Sarah nih. Pengalaman horornya ya. Pengalaman horornya nih. Ya katanya baru-baru ini. Baru-baru ini kayak horornya. Aduh, gak ada yang lebih horor selain kayak lagi butuh perhatian tapi dicuekin gitu ya. Loh, Wah, kok jadi curcol sih? kalau itu horor. Itu sangat horor. Asli, di read doang juga udah horor itu. Nggak bercanda ya, Iya, bercanda semuanya, canda. Jadi berawal dari waktu aku bikin video klip aku yang judulnya I Miss You di Surabaya. Oke. Jadi di Surabaya itu aku nggak tahu kenapa, mungkin belum apa ya. Dari situ aku masih belum ngerasa kayak yang peka kayak apa ya. Mungkin aku ngerasa kayak kok tempat ini kayak aneh gitu, atau mungkin karena sering kosong, karena itu kan apartemennya sering disewa gitu kan. Dan lumayan gede gitu. Lumayan gede pas Kamu waktu nginep di situ? Iya, aku nginep di situ sehari. Cuma aku kayak nggak yang masih belum peka nih, masih belum kenapa gitu, tapi kayak waktu tidur mimpi buruk gitu-gitu. Terus waktu balik dari sana, mungkin karena aku juga kecapean, aku di video klip itu kan juga ada adegan kayak di dalam bak gitu, basah pakai baju, terus dingin banget kan. Jadi mungkin karena aku capek, waktu aku pulang ke rumah aku tidur karena emang udah kecapean banget, gak sempet doa, udah aku tidur bener-bener tidur. Tiba-tiba aku kebangun dan itu rasanya kayak sesek banget napasku. Terus aku melek tuh kayak yang gini-gini kan, melek. Aduh, aku susah banget mau melek gitu kan. Pas aku melek gini, aku ngelihat ada sosok cewek. Aku nggak ngerti kenapa kok bisa tahu itu cewek, karena itu cuma bayangan hitam. Tapi memang posturnya tuh postur cewek gitu kan. Dia lagi di atasku. Jadi aku tidur, dia di atasku gini. Males aku sampai banget. aku ngeliatnya kayak yang aku udah pengen nyebut kayak yang mau nyebut Allah tuh susah banget, udah yang mau istighfar tuh susah banget, udah cuma yang aku mau pegang tangannya. Nah ini adek aku kan kalau tidur kan selalu sama Nay kan, bareng sama Nay, karena aku selalu takut tidur sendiri. Terus aku mau pegang tangannya dia tuh rasanya kayak aduh, kok nggak bisa, kok jauh banget gitu kan. Itu sambil usaha buat kayak tetap mau istighfar, tetap nggak bisa, sesek napas, bener-bener yang stone gitu kan. Sampai akhirnya aku sampai mau manggil Nay, terus aku apa gitu, mau ngomong Nay aja susah banget. Sampai akhirnya ketangkap tangannya Naya, itu baru aku langsung yang ketiduran lagi. Sosoknya hilang. Terus dia nggak nyampein apa-apa gitu? Nggak nyampein apa-apa, cuma itu sih. Tindihan berarti ya? Iya. Kalau di Bandung sih erep-erep lah istilahnya. Erep-erep. Oh, namanya erep-erep ya? Iya, erep-erep. Dia ngalamin tindihan. Berarti dia kayak lagi duduk di atas badan kamu kan? Iya. Sih keliatin gitu. Itu pertama kalinya seumur hidup aku tuh.
pertama kali aku ngerasa benar-benar enggak pertama kali sih, sebelumnya juga pernah dulu waktu SMP. Tapi itu kayak apa ya, kayak mimpi. Dia di belakangku, terus dia kayak bisikin aku gitu, bisikin apa gitu, cewek, terus tiba-tiba kayak gitu. Aku kira yang barusan aku ceritain itu pertama kali, oh ternyata enggak, itu kedua kalinya. Cuma yang pertama kali aku masih kayak mungkin biasa aja, mungkin karena kayak ya udahlah itu sleep paralysis kali gitu. Pas yang kedua itu memang benar-benar terasa nyata, benar-benar aku ngelihat sosoknya gitu kayak yang waduh. Aduh, meskipun cuma bayangan hitam, itu di alam bawah sadar kamu udah ini cewek nih gitu ya. Iya, ini cewek. Dari bentuknya. Dari bentuknya, dari sininya sih yang aku lihat, terus rambutnya digerai gitu kan, gitu. Rambutnya lurus sekali, catokan kali ya sis gitu. Ini bisa jadi ya. Kayak gue mau gangguin orang dulu gitu. Mana sih gangguin orang catokan dandan dulu sis gitu. Tapi katanya kalau kita bisa ngendaliin tadi ya, tindihan tadi. Kan kalau rata-rata orang yang tindihan tuh dia maksa untuk berontak kan. Kayak aduh nggak mau nih, berontak gitu, kayak pengen waduh. Kadang katanya, ini sempat baca satu artikel itu, kalau kita bisa pasrah lah gitu, kendaliin si lu mau ikutin kemana, itu si wujudnya itu bisa kelihatan dengan jelas. Bahkan kita bisa sampai astral projection katanya, yang kita tuh roh kita tuh keluar dari badan kita, dan bahkan bisa ngelihat kita lagi tidur gitu. Oh gitu. Dan ada di dimensi yang lain. Karena tidur ini satu hal yang menarik. Ketika kita tidur misalnya, ini sering banget sih aku coba bahas, kayak kita tidur 8 jam, tapi kita nggak pernah ingat. Iya. 8 jam kita tuh ngapain, kemana. Mimpi paling semenit 2 menit, terus kita bangun. Udah aja, udah pagi nih gitu. Nah 8 jam ini jadi satu misteri kan. Katanya sih ketika kita tidur tuh ruh kita tuh ada di dimensi yang lain, kayak mati kecil gitulah. Oh gitu. Jadi emang sangat mungkin untuk berhubungan dengan sosok-sosok yang seperti itu, masuk ke mimpi, terjadi erep-erep misalnya. Meskipun di kedokteran ada lah ya istilahnya. Iya itu sleep paralysis itu. Mungkin jantung lagi gak berfungsi sepersekian detik, kita aliran darahnya jadi akhirnya kita kejang. Cuman ya banyak orang yang percaya juga ketindihan sama yang serem-serem. Kalau aku lebih percaya ke ketindihan karena lihat langsung. Karena aku mengalaminya langsung dan terasa sangat nyata gitu. Iya, aku juga pernah gitu camping sama gitu tindihan. Wah, pas buka mata, kalau dia nggak di atas, pas di depan banget muka. Sosoknya kuntilanak, cuman mukanya hitam semua, matanya merah. Waduh, mata jadi merah. Si kulitnya tuh hitam semua, rambutnya panjang, terus rambutnya tuh kerasa kayak kalau rambut kuntilanak ya, karena mungkin aku sempet banget kayak megang itu kayak sapu, tau gak sih? Oh iya tahu. Yang hitam itu sapu, terus sapu ijuk apa ya? Iya, sapu ijuk. Yang sapu keras ijuk. gitu. Yang gitu. Nah itu jadi keras dan ya teksturnya tuh keras dan ya gitulah, gatel gitu. Waktu itu sempat erep-erep dari ngeliatnya itu. Hitam semua, serem banget. Itu di daerah Lembang waktu camping. Waduh. Sebelumnya sompral dulu sih. Oh gitu. Akhirnya Apa tuh? Apa tuh sompralnya kayak gimana tuh kalau boleh tahu? Ada lewat jalan gitu kan. Wah, ini jalur kunti nih gitu kan. Serem. Terus ada anak kecil itu aku jahilin kayak, "Dede awas, ada kunti itu di belakang" gitu. Padahal enggak ada. Taunya beneran didatengin kuntilanak. Pernah sompral sampai diganggu gitu enggak? Sompral sih nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah, karena aku kayak ya udah, aku menghargai orang. Ya setiap tempatku langsung keluar cowok nih. Cowok. Wes ambil lah aku cowok yang Dimas ini. Sorry guys. Iya. Jadi rapopo ya. Ambiar gitu. Ambiar temenan nih. Jadi aku percaya setiap tempat itu kan pasti ada penghuninya. Jadi aku kalau bisa nggak ngomong sembarangan gitu. Meskipun kayak aku berpegang teguh dengan agama Islam, kayak ya udah, maksudnya jin itu adalah posisi di bawah kita itu paling sempurna gitu. Tapi tetap aku harus menghormati mereka gitu. Karena ya
nggak bisa kita mau seenaknya gangguin mereka gitu. Hati-hati lo ntar gini, ntar kena sendiri gitu kan, nggak lucu ya gitu. Jadi Iya, aku iya, lebih ke cari aman aja sih, lebih kayak ya udah kalau datang ke tempat yang kosong kayak ngucap salam Betul, gitu. betul. Setuju, Terus setuju, banyakin setuju. istighfar Ya, ya, ya. gitu. Berarti sosok yang paling serem menurut kamu adalah Adalah itu. apa itu? Hah? Sosok yang Sebutin, paling serem. sebutin. Kalau aku apa nih maksudnya? Ya, sosok yang paling serem menurut kamu, sosok hantu tuh apa nih? Kan ada kuntilanak, ada pocong mungkin, ada hantu anak kecil tanpa kepala. Aku lebih Kamu paling takut atau paling serem menurut kamu apa? paling serem sih pocong ya. Pocong. Tapi belum pernah ketemu. Belum pernah, tapi sempat aku mimpiin pocong. Sempat? Sempat Gimana, aku mimpiin gimana? pocong. Jadi kayak aku ngeliat pocongnya tuh gini-gini Eh, di mimpi aku. Dia lagi gini, apaan nih? Lagi senam apa Sebenernya- gimana gitu kan? Gitu-gitu. Iya dia gitu-gitu, terus aku kayak bener-bener gelisah kan, gelisah. Itu ada tanteku kan posisinya, tanteku bilang kamu kok tidurnya gelisah kenapa? Iya aku soalnya mimpi ketemu pocong gitu. Tapi di mimpi itu setelah aku ngeliat, kamu tuh nggak nyata, kamu nggak nyata. Aku malah ketawa-ketawain, hilang. Oke. Gak lama baru aku bangun. Gitu. Seru banget ya. Iya, jadi Itu kayak pocong. karena dimimpiin pocong, jadi aku menurut aku yang serem pocong sih. Pocong TikTok kali dia. Oh my Iya, god. kan dia. Iya, dia gini-gini ya. Tinggal kasih lagu aja. Dia kasih lagu ya. Terus dia gini-gini. Waduh. Pengalaman lumayan merinding sih tadi ceritanya. Yang pas kamu tindihan terus kayak wah gitu, terus dibisikin. Dan akhirnya jadi peka. Ya itulah, ketika orang udah pernah sampai lihat sih katanya bisa gampang untuk ngelihat lagi gitu. Wow. Aku alhamdulillah sih, dan aku nggak minta ya aku bisa lihat gitu, nggak, cuma kayak kadang-kadang kayak suka sekelebat, pernah kayak diliatin rambut gitu. Aku ngeliat itu posisi aku lagi sama temen aku. Lihat nggak tadi? Lihat. Siapa ya itu ya? Gak tahu. Gitu. Pas kita ngecek gini, Naya kali gitu kan. Enggak. Orang warna rambutnya hitam kan, Naya rambutnya nggak hitam gitu. Waktu itu rambut aslinya dia itu bukan hitam gitu, malah coklat muda gitu. Jadi kita yang langsung diem-dieman lihat-lihatan. Oke, something's wrong. Agak serem ya. Oke, kalau suara-suara pernah dengar apa nih? Suara itu Atau aku melihat benda pernah. bergerakan? Kalau kayak suara tuh aku pernah dikasih denger suara burung, tapi kayak bukan burung juga, karena burungnya tuh kayak ketawa gitu. Dari jauh. Apaan tuh aku sampai Masa burung gitu ya? masa burung kayak gitu, apalagi tengah malam jam berapa itu kira-kira jam 3-an apa, menjelang subuh pokoknya. Burung. Iya. Agak gitu sih, agak gitu tuh. Jadi kayak nggak masuk akal. Gitu. Waduh. Pernah juga waktu di rumah sendirian, aku lagi ditinggal. Tapi tuh lagi puasaan. Aku kan mikirnya gini, kalau lagi puasa kan nggak ada dong, nggak mungkin ada dong katanya. Aku lagi cuci piring, di sampingku ada, gitu. Aku langsung yang seru. Aku langsung ke tengah-tengah, tolong aku nggak ganggu, aku lagi sendirian, tolong jangan diganggu, aku nggak macam-macam kok, aku nggak nakal, aku sampai bilang gitu. Itu aku kelas berapa tuh ya, kelas 2 SMP kalau nggak salah. Itu masih kayak masih belum peka kalau kayak emang apa aku sensitif itu ya. Mungkin ada keturunan nggak sih? Mungkin dari papaku tuh sering banget. Papaku bisa ngelihat dan dia sering banget setiap malam ditindih. Kayak hampir seumur hidupnya tuh ditindih terus kerjanya gitu. Serius? Sampai dia capek. Malah pernah ada satu kejadian dia lagi ditindih, dia baca ayat kursi. Terus nggak sempet dilanjutin sama dia.
Waduh. Ayat kursinya dilanjutin sama dia. Wah, kayak gini. Papaku langsung, waduh. Waduh. Oke. Jadi mungkin ada keturunan dari papa juga kali ya. Mungkin ya, mungkin. Akhirnya kan biasanya juga gitu, suka ada garis keturunan. Udah ini bisa pasti. Mungkin ada yang nempel juga lah ke anaknya sedikit-sedikit lah. Iya mungkin. Adik kamu bisa? Adik aku bisa, cuma dia kayak lebih bodoh amat sih. Makanya nggak pernah diganggu dia, dan dia tuh orangnya nggak gampang ngelamunan kayak aku gitu. Aku kan kalau seumpamanya kayak ada masalah dikit ngelamun, tertekan dikit ngelamun, apa-apa ngelamun. Maksudnya ngelamunnya tuh aku pengen cari solusi tapi kayak gak nemu, jadi ujung-ujungnya yang ngelamun. Akhirnya pikirannya makin kemana-mana nih, lama-lama kosong. Sambet kayak lah gitu. itu ya. Wah, Makanya serem aja gitu kalau tiba-tiba wah gitu. Jangan sampai ngelamun itu kan suka dikasih tahu tuh, hati-hati jangan ngelamun kamu nanti kesambet, kayak gitu. Sempat ada ketempelan sampai mau kesurupan itu. Nah ini yang mau aku ceritain nih. Oh iya ada. Jadi di November tahun lalu 2020 baru-baru banget. Aku ada syuting buat film, kebetulan ini film bisa dibilang film thriller sih ya jatuhnya. Horor juga enggak, karena ini ceritanya kayak jangan dong spoiler nanti. Spoiler belum tayang. Belum tayang, nggak boleh. Iya. Pokoknya aku bertransformasi aja dan jadi sesuatu gitu. Okay. Tapi itu bukan hantu ya gitu. Dan sebelum syuting aku masih di hotel. Aku tidur. Memang waktu malam itu aku tidur tuh kayak tidur bangun gitu. Terus pas aku udah nyenyak, aku mimpi ketemu anjing. Dia gigit tanganku. Nah, karena aku marah ini ya, aku pukul anjing itu. Terus anjing itu takut. Akhirnya dia jilat-jilat tanganku. Nah, aku langsung panik. Aku cari-cari ini tanah buat ngebersihin gitu. Nah, pas udah lagi ngebersihin kebangun tuh perasaanku nggak enak, langsung kayak melo gitu. Aku masuk kamar mandi kok. Itu jam berapa tuh waktu kebangun? Itu kebangun jam 7. Lewat tengah malam lah ya? Atau masih? Enggak masih jam 7-an gitu. Okay. Jam 7-an aku keluar dari kamar mandi, aku langsung peluk mamiku kan. Kebetulan ada mami yang nemenin gitu. Nangis aku, loh kamu nangis kenapa? Ya mam, aku mimpi gini-gini mam, aku nggak tahu kenapa sedih banget rasanya ini. Udah nggak apa-apa, itu kan cuma mimpi. Itu mungkin kamu lagi diganggu aja sama jin. Kamu tadi malam tidur doa nggak doa mamaku lupa, aku ketiduran gitu. Ya, makanya biasain doa itu. Atau enggak mungkin bisa jadi ada yang lagi nggak suka sama kamu, tapi jangan terlalu dipikirin ya, nggak boleh suuzon gitu. Dikuatin sama mami gini. Terus abis itu nggak lama nih aku lagi kedatangan papaku kan. Papaku masih hari itu juga ya? Bukan masih hari itu, beberapa hari kemudian papaku datang. Nah posisinya ini kan connecting room gitu kan hotelnya. Aku mau pindahin barang-barang apa sih kayak alat buat mandi gitu ke kamar mandi yang sebelah, soalnya yang sebelah ini mau dipakai buat kita tidur gitu, biar papa di sebelah gitu. Papa mau pulang waktu itu. Aku pindahin nih. Memang lagi lantainya lagi licin gitu kan. Tapi aku tuh udah hati-hati, tiba-tiba aku kepleset. Dan keplesetnya tuh kayak nggak wajar gitu. Karena memang benar-benar jalanku hati-hati gitu, dan posisi kakiku tuh jatuhnya gini gitu. Oke. Otomatis kalau jatuhnya kayak gitu kaki pasti bengkak keseleo bengkak gitu. Ini nggak sakit, terus nggak begitu sakit, malah tanganku yang luka gitu. Setelah jatuh tuh aku kayak udah mulai yang diem, ngelamun, nggak fokus, kayak malas ngapa-ngapain gitu kan, Nah waktu aku lagi reading sebelum kejadian ini, aku ketemu sama Ibu Ani. Halo Bu Ani. Dia yang nyembuhin aku nih. Bu Ani bilang, mungkin dia udah tahu kali ya, dia nerawang aku gitu. Dia ngeliat, Dek, kalau semuanya kamu butuh tukang pijit panggil aku ya, aku bisa mijit loh. Gitu. Kali aja kamu capek gitu. Bolak-balik ngomong gitu, oh iya. Terus aku nggak tahu kenapa malam itu
Aku pengen dipijit deh, kayaknya aku capek, badanku udah mulai nggak enak soalnya gitu. Nyampe hotel beneran, aku udah yang demam, nggak jelas, badan nggak enak. Aku panggil lah Bu Anik, Bu Aniknya datang akhirnya. Datang, terus pas Bu Ani datang, oh iya Bu gitu, nggak tahu kenapa aku kayak nggak begitu perhatiin mukanya gitu, kayak biasanya, kayak rada nggak enak gitu, gitu kan. Aku ngambilin minum, udah lagi. Udah kita mulai ya, dipijit. Aku kira kayak ya udah pijit biasa gitu kan. Ternyata ibu bilang gini, Dek, boleh nggak ini dikeluarin? Soalnya ada nih gitu. Oh ya udah sok Bu, keluarin aja, nggak apa-apa aku gitu kan. Kamu udah ngeh yang dikeluarin itu maksudnya gitu-gitu. Yang jelek-jelek itu gitu kan. Ya udah dikeluarin gitu. Jadi dia nempelin tangannya ke belakang aku kan, dia nempelin gitu. Set, aku ngerasa kayak kulitku ada yang narik gitu kan gitu. Kok ada yang narik Bu gitu. Kerasa ya? Iya Bu. Iya itu adalah gitu. Terus kebetulan ada mamiku di sebelahku kan. Terus mamiku mamiku nanyain, emang kerasa ya Nak ya? Iya Mam, ini ada lagi ya Dek, mau dikeluarin ya? Iya keluarin aja Bu, semua keluarin. Yang kedua kalinya mami nanya lagi, emang sekerasa itu? Iya kerasa Mam, geli banget Mam. Ketawa sambil merem, kayak udah mulai itu sadar nggak sadar itu. Jadi sadar nggak sadar ketawa, bener-bener ketawa tuh. Papaku papaku belum pulang sih itu, belum pulang. Terus papaku tiba-tiba kayak, loh Sarah nih kenapa dipijitin kok ketawa-ketawa. Dia nggak lama papa dateng gitu kan ngeliatin, ketawa-ketawa kan aku. Terus mamiku baca, aku tiba-tiba langsung yang tadi aku udah ketawa langsung coba ngelawan gitu kan. Langsung aku yang astagfirullahaladzim, aku langsung istighfar, terus sholawat Nabi gitu. Pas mami bacain ayat kursi di telingaku gitu, aku langsung melototin dia gini. Aku ngeliatin gitu, ngeliatin terus gitu. Terus nak ayo dilawan ayo baca terus sholawat Nabi sama istighfar terus. Aku yang udah astagfirullah sambil sholawat Nabi, udah yang gitu, dibantu juga sama Bu Aninya gitu kan. Udah nih, udah nggak ketawa-ketawa lagi kan, udah. Terus nggak lama aku ngerasa sedih banget. Terus air mata tuh tiba-tiba keluar sendiri gitu, tanpa aku sadar itu keluar sendiri, kayak bener-bener nangis gitu kan. Ya udah, Bu Ani bilang ini bakal agak sakit ya, kalau mau nangis silakan nangis. Iya Bu, dikeluarin, dipegang gini, baru dipegang udah langsung bener-bener nangis, jadi-jadinya sambil dibantuin mami baca ayat kursi gitu kan. Ibunya juga baca ayat kursi, sholawat Nabi, terus apa aja pokoknya dibacain sama dia. Bener-bener nangisnya luar biasa gitu. Terus nggak lama akhirnya ngerasa lega, kayak langsung kayak gitu. Terus habis itu apa ya, udah dibuang kan nih gitu. Terus ibu bilang, kamu duduk ya, kita coba coba dari kepala sama kaki gitu. Banyak banget ya? Jadi gitu. Katanya ibu memang banyak gitu. Ya. Terus aku kan bilang, Bu, aku tuh sering ngerasa berat di sini. Iya, dia sebenarnya tuh di sini, tapi dia bikin beratnya di sini. Dia bilang gitu. Dikeluarin lah dari kaki, udah keluar. Terus pas yang di kepala, kamu kalau semuanya mau pingsan aja nggak apa-apa. Udah keluarin kepala, memang aku langsung lemes yang langsung gitu kan. Terus habis itu udah selesai akhirnya. Alhamdulillah kata ibu, ya udah. Alhamdulillah udah ibu bersih buang, udah bersih. Insyaallah dia nggak balik lagi gitu. Terus aku nanya gitu, Bu, aku ini selama 2 tahun takut banget lihat laut, kenapa ya? Padahal sebelumnya tuh aku nggak pernah takut lihat laut, malah aku seneng pantai gitu. Jadi dimulai dari tahun 2018 tuh aku takut lihat laut. Jadi nggak pernah ke
pantai. Tetap ke pantai tapi nggak berani deketin ini. Lautnya. Tetap ke pantai tapi ngelihat pantai tuh udah yang kayak tangan dingin, takut keringet ngeliat dingin, laut. gitu. Pokoknya takut gitu. Terus padahal adek kan demen banget nih sama Iya, pantai iya. ya. Dia main-main, aku kayak yang aduh takut. Malah pernah waktu itu lagi renang nih. Lagi renang terus, "Nay, aku udahan ya, Naya." "Kenapa?" "Nggak apa-apa, aku tiba-tiba ingat laut, aku takut." "Ih, jangan gitu dilawan gini." "Nggak bisa, aku udah takut." Gitu. Ternyata apa tuh? Ibu bilang, "Dek, sebenarnya tuh yang takut laut tuh bukan kamu, tapi yang nempelin kamu." Gitu. Wow. Nah, aku nanya nih. Bu, ini sebenarnya aku dikirim atau memang ada yang ngikutin atau memang udah dari lama Gimana ditempelin gitu ya? gitu, Iya. gimana gitu. Sebenarnya dia ini nggak bahaya sih, Dek, cuma ibu nggak tahu dia memang ada yang ngirim atau yang tapi dia udah nempel sama kamu udah lama, udah 2 tahun nempel sama kamu. Kamu ditempelin 2 tahun. Dan aku baru sadar Baru waktu saat itu. Oke. Dan ibu bilang kalau tadi waktu kamu nangis itu dia lagi perpisahan sama kamu karena dia sendiri juga kayak udah dia tuh mau keluar nggak keluar gitu, tapi dia pengen keluar dari kamu. Dia sendiri kayak juga udah ngap kali. Udah ngehandle saya kali ya. Udah ini pantai mulu nih anak nih. Aku jadi takut gitu. Nih anak digangguin nggak peka-peka mulu, capek gue, bye gitu. Bye dulu lah. Terus makanya tadi waktu kamu nangis itu perpisahan kamu sama dia. Kenapa kamu jatuh tadi di kamar mandi? Itu dia yang buat karena dia pengen keluar dari badan kamu. Oke, berarti udah kayak ya udah diatur gitu ya. Kenal sama ibu ini, terus datang, ini dia ya keluar. Terus ibu cerita ke aku, kenapa aku waktu itu sering ngomong sama kamu kalau mau pijit panggil ibu. Karena ibu udah ngelihat aura kamu tuh beda. Ada yang ngikutin kamu udah lumayan lama dan ada beberapa yang ngikutin kamu memang. Begitu. Sakit badan, pusing, kecapean, sering ngelamun ternyata. Udah gitu lokasi syutingnya di tengah-tengah hutan pinus gitu kan. Waduh. Gitu. Aduh. Gokil pengalamannya. Nah, yang pasti ini jadi pengalaman yang mungkin bisa aja kejadian juga sama Insan Mulia lagi nonton gitu. Makanya harus berhati-hati. Yaitu tadi kita saling menjaga. Dimanapun kita berada, mereka itu pasti selalu ada. Ya kita saling menghormati, hidup bersama-sama lah ya. Oke, selain film yang nanti bakalan rilis, ada apa lagi nih yang lagi dikerjain sama Sarah nih? Single? Ada single ada beberapa single. Jadi single aku sendiri, tapi aku tetap kolaborasi sama salah satu DJ dari Surabaya, temen aku sendiri. Dan untuk selanjutnya ada salah satu kolaborasi bareng DJ internasional. Nice. Oke, udah dua bocoran ya. Ada 2 single berarti ya. 2 bocoran. Ada single yang sama DJ lokal sama internasional. Oke, tungguin aja dan ada film juga nanti ya. Iya, ada 2 film dan 2 on film the ya? way 3. Wow, nice. Multi talent banget. Aduh, alhamdulillah Keren. rezeki. Terima kasih banyak udah mampir di Terima kasih. Nightmare Side malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan cerita-ceritanya sangat berkesan sekali. Merinding gak beres-beres dari tadi. Aduh. Kayaknya kepanggil lagi tuh. Aduh. Soalnya di Bandung gak ada pantai. Oh gitu. Oh emang ya? Gak ada pantai di Bandung. Gak ada pantai. Dia kayaknya happy nih. Kok aku gak merinding ini? Jangan-jangan Enggak. Kamu mau ikut dia? Kok dia sukanya nongkrong di tempat kopi soalnya. Oh gitu. Dede di sini aja ya. Di sini aja ya. Oke, terima kasih Sarah Bajira. Terima kasih Kang banyak. Dimas. Sedikit deh terakhir, mungkin bisa nyanyi sedikit. Boleh single kamu yang baru atau refnya atau gimana? Bebas. Latih aja kali ya. Boleh latih bagian Jawanya. Oke. Oh iya, bagian nyanyiannya ya. Oke. Boleh. Saka kesalahan najining tiana ing lati. Wow.
dung tenenene. Langsung kayak gitu. Langsung. Siap. Terima kasih. Terima kasih Sarah. banyak. Terima kasih sampai udah nonton untuk video ini. Jangan lupa share, like, dan komen. Sampai ketemu lagi di Night Mesa Testing Mystery selanjutnya. Di masa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan nonton Night Mesa Testing Mystery ini sendirian.